Kemudian kemudian pada era dinasti Turki Utsmani, ya, Turki Utsmani di mana ya, Ikhwah? Ya, Turki ya, di Turki. Yang merupakan apa? Daulah. Bukan Utsmani itu Utsmani Imam apa namanya? Apa namanya? Khulafaur Rasyidin ya. Utsmani adalah diambil nama salah satu tokoh dari keluarga Utsmani ya, dari dinasti Utsmani yang dulu digagas negeri ini dipelopori oleh tokohnya itu siapa? Muhammad Al. Kemudian Safawiyah dan Mughal di India. Jadi ya Eva, kalau kita lihat apa namanya eh, pendidikan Islam itu ternyata sebelum era modern yang sekarang ini ya, di belahan dunia ketika masa lalu perkembangan Islam itu mencapai kejayaan pada dinasti-dinasti yang ada ketika apa namanya dinasti-dinasti itu berdiri ya. Kalau kita lihat di era Fatimiyah di Mesir yang mereka ini mengklaim sebagai negeri yang bermadzhab Syiah. Syiahnya terkenal Syiah Fatimiyah, Syiah Fatimiyah. Tentunya Syiah ini ya ikhwah, ya, kecuali Syiah hari ini, ulama sepakat selain Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman ya, semua keluar dari Islam. Kita tidak mengatakan bahwasanya kita yang mengatakan mereka keluar dari Islam, tetapi ini adalah pendapat para jumhur ulama. Karena punya kitab kutip kecil ya, yang ditulis ulama Al-Azhar berkaitan dengan Syiah. Juga yang di Suriah, Syiahnya Nusairiyah atau Nasiriyah. Dan kekhilafan ini dibentuk oleh seorang tokoh dari Tunisia ya, namanya Ubaidillah Al-Mahdi. Di sini sudah ada keterangannya. Dan mereka ini mendirikan kekhilafahan ya, versi Islamnya mereka ya, bukan versi Islamnya Ahli Sunnah. Meskipun nanti endingnya di kemudian hari mereka ya, meskipun mereka melakukan perlawanan kepada Eropa, tetapi endingnya ketika terjadi peperangan apa namanya berkaitan dengan keagamaan, mereka lebih mendukung orang-orang kafir. Makanya ketika terjadi perang salib dulu, ya, ketika masa kejayaan Islam itu muncul di Mesir dan di Syam, ya, maka yang pertama kali dihabisi dulu adalah kerajaan Fatimiyah ini. Kenapa? Karena dinasti Fatimiyah ini mereka lebih dekat dengan orang-orang kafir daripada kaum muslimin. Dan jadi duri dalam daging bagi kaum muslimin ketika memerangi orang-orang uh, Nasrani yang mengobarkan perang salib, memperebutkan wilayah Syam, terutama Palestina. Dan hari ini sudah terwujud keinginan orang Eropa mendirikan sebuah negeri Yahudi atau tanda kutip di belakangnya Nasrani ya, yang mewakili mereka agar ada kekuatan selain Islam, yaitu kekuatan salibis atau kekuatan Yahudi yang muncul atau berada di Timur Tengah di antara negara-negara Islam. Itu memang rencana mereka. Tapi ikhwah,
Kemudian dinasti ini ya, dalam pendidikannya mereka mendirikan sebuah tempat yang hari ini dipakai oleh ahli sunnah. Apa ya itu namanya? Yang sampai hari terkenal. Hmm? Ini kemana ya? Nanti tidur ya. Al-Azhar. Al-Az, Al-Azhar. Ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang sangat-sangat tua daulah. Mereka tentu tradisi tradisi ya, yang sekarang kuasai oleh ahli sunnah. Alhamdulillah. Dulu sebelum munculnya mereka ini, munculnya si Fatimiyah di Mesir ini, kekuasaan itu di bawah ahli sunnah pada masa siapa? Amr bin Amr bin As yang telah meminta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab agar diizinkan memasuki wilayah apa namanya Mesir. Ini di sini ada sejarahnya. Jadi Mesir ketika sudah dikuasai Islam ya ketika itu pada masa Daulah Abbasiyah, ketika Abbasiyah mengalami masa-masa yang eh, lemah, akhirnya Mesir melepaskan diri di bawah pimpinan Ahmad Ibn Tulun ya, mendirikan kerajaan Tuluniyah yang bisa memperluas sampai ke Syam. Ya. Nah, kembali ke yang awal tadi, dinasti Fatimiyah ini mereka menisbatkan menyandarkan diri ke Fatimah binti Muhammad. Seakan-akan mereka adalah pembela atau keturunan dari Fatimah binti Muhammad SAW. Padahal kalau kita cek sebenarnya mereka sangat-sangat anti Sunni, anti ahli Sunni. Akhirnya runtuh di bawah kekuasaan ahli Sunni. Apalagi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka benar-benar digilas habis kekuasaan mereka. Ya. Baik, kemudian Al-Azhar ini yang merupakan tempat pendidikan yang kecil semakin besar ya. Dijadikan lembaga pendidikan yang kemudian di dalam masa era modern Mesir dijadikan sebuah jamiah Al-Azhar, sebuah kampus terkenal ya, dengan metode yang masih sederhana ya sampai hari ini dan mereka masih tetap mempertahankan pendidikan yang jadi pembelajarnya pun seperti talaki ya di kelas itu ngumpul kayak orang ini kayak orang dosennya itu ketika mengisi pembelajaran itu seperti kajian itu jadi duduk di depan nanti ada yang juga nggak ada meja kemudian ngumpul seperti pengajian begitu nanti dosennya memberikan pengajaran banyak teman-teman kita dari negara tetangga Malaysia sekitar itu saya masih ingat ada satu chef yang sangat-sangat akrab dengan orang Asia terutama Indonesia saya, siapa ya saya Usama saya Usama itu kenal bahasanya fusah ya
Karena rata-rata itu pembelajaran Mesir itu banyak menggunakan amiyah. Tapi khusus beliau itu lebih banyak ke fusah atau bahasa Arab yang resmi. Antum bisa cek di YouTube banyak video beliau terkenal, ya. Sangat-sangat terkenal. Sangat dekat dengan para mahasiswa Indonesia. Bahasanya itu wadih jiddan, jiddan. Ya. Dan pembelajaran di Kairo Mesir itu untuk program S1 tidak wajib hadir, tidak wajib datang. Kalaupun untuk datang nggak ada absensi, tidak ada absensi. Yang penting ketika mereka datang, mereka itu pembelajaran, pulang, sudah selesai seperti itu. Jadi tidak ada absensi, tidak ada apa-apa, bahkan tidak wajib masuk. Yang penting ketika ujian lulus. Nah, bagaimana lulus Ustaz? Kalau masuk saja nggak mau, ya mereka nanti di setiap provinsi di Indonesia itu mereka punya perwakilan atau kekeluargaan di Kairo itu mereka itu bikin program untuk apa namanya memutolaah, memurojaah juga kitab-kitab yang dipakai untuk pembelajaran di Al-Azhar. Jadi mereka dikasih mukoror. Mukoror itu kitab pegangan yang dipakai untuk pembelajaran masyayikh kepada para mahasiswa. Nanti kita mempelajarinya, kemudian apa? Ketika waktu ujian, ya ujian. Jadi teman-teman kita di sana itu lebih kondisional. Tidak harus wajib masuk, tapi yang penting lulus. Apa namanya? Makbul. Dan di sana modelnya sistem gugur ya, wah pembelajarannya. Misalkan untuk semester ini 5 mata kuliah, 5 mata kuliah. Kemudian misalkan antum di 3 mata kuliah itu nilainya di bawah standar, misalkan dapat 5, dapat 4, yang 3 mata kuliah. Terus yang 2 mata kuliah antum nilainya 100 semua. Maka nilai yang 100 ini, 2 mata kuliah ini dihanguskan. Dihanguskan. Kenapa? Karena sistem gugur. Atau cuma satu ya, cuma satu. Tapi kalau misalkan apa namanya 3 lulus, ya, 3 mata kuliah lulus, yang 2 ini gagal, nah, itu nama lain. 2 mata kuliah yang nanti harus mulai. Ya, ada enaknya ya, ada nggak enaknya ya. Karena pembelajaran di sana itu masih benar-benar tradisional. Bahkan ijazahnya itu ya, masih sebagian ditulis dengan tulisan tangan. Anak saja ketika dapat ijazah dulu, ijazah itu loh di print itu dengan apa namanya, apa, dengan kertas kayak antum ngeprint skripsi itu apa namanya, kertas portofolio apa, kertas apa, VS ya, seperti itu aja, cuma ada logonya gitu aja, cuma itu nilainya begitu, yang seperti itu nilainya ditulis dengan apa, eh, tapi kalau pilih anak sudah ini, sudah ada print-printnya semuanya, ada logonya, dan ijazah anak-anak itu di apa namanya, dibikin dari kayak kertas, kertasnya kertas karton cuma warna putih, ya kertas itu, kertas karton itu, kayak orang kalau lagi kondangan itu, lagi kondangan ada kotak, kotak apa namanya, kotak jajan itu, kotak snack itu, ya seperti itu. Seperti itu apa namanya, kualitas kertas saya dipakai untuk apa namanya, ya kayak itu, cuma ada logonya aja gitu, jadi nggak mutu, tapi pembelajaran susah, apalagi anak kan di sana S2, jadi untuk mendapatkan nilai makbul itu susahnya minta ampun. Untuk dapat nilai makbul. Karena
pembelajarannya ya seperti itu. Pokoknya datang belajar. Kalau nggak mau belajar nggak apa-apa. Yang penting di rumah belajar sama teman-teman. Di kekeluargaan setiap provinsi punya kekeluargaan ya. Kalau di Jawa Timur itu Gama Jatim. Kalau di sama Jawa Tengah sama Jogja jadi satu ya. Karena kecil loh. Kalau nggak salah itu kekeluargaan Wali Songo apa. Kemudian Jawa Barat itu ada sendiri. Jadi setiap provinsi ada kekeluargaan. Ada nanti apa namanya ketua ketua kekeluargaan. Dan mereka menyelenggarakan pembelajaran. Nanti bisa lintas antar provinsi, bisa nanti teman dari provinsi ini belajar ke tempat yang lain bebas. Ya, tapi mereka tetap mengadakan sendiri lepas dari nanti ketika dia mau belajar di Halakosan. Bebas. Ya, bisa lulus karena ketika belajar di sana pun kita biasanya kan ketika itu waktu masih bujang itu ngontrak ya. Kadang ngontrak itu bebas kita dengan teman-teman anak-anak Jawa Timur, Jawa Timur, bisa dengan Jawa Tengah atau lintas bahkan kita dulu itu anak yang dari Malang dan teman-teman dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jakarta punya kekeluargaan sendiri kalau masalah itu atau kalau Jawa Barat ya anak lupa banyak itu kita kalau ngontrak tinggal rumah itu ya urunan kemudian apa namanya masak gantian karena masakan Arab itu tetap kita itu belum familiar ya, kecuali makanan tertentu. Ya. Baik ya, kita kembali ke sini. Jadi pembelajaran yang dilakukan di dinasti apa namanya Fatimah itu banyak ya, terpusatnya di Al Azhar yang kemudian menjadi apa? Cikal bakal atau di sini dibahasakan menjadi embrio Madrasah Tinggi Al Azhar. Silakan kalian kalau mau main-main ke Al Azhar, cuma sekarang lagi kondisinya Al Azhar itu apa namanya bangkrut, apa sih? Inflasi besar-besaran, inflasi besar-besaran. Dan mudah-mudahan Indonesia tidak ya, tapi meskipun ada kemungkinan ke sana kayaknya akan terjadi. Walau alam ya, karena Indonesia benar-benar bangkrut defisit ya, APBN kita kan defisit. Kata teman-teman kalau sudah seperti itu bagaimana? Kita banyak berhemat. Jangan kayak Fatmanya yang teman-teman yang lain, jogetin aja, nggak gitu ya. Nggak menyelesaikan masalah. Mengambil apa yang dilakukan oleh siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Kalau sudah begitu jogetin aja kata. Baik, dinasti Fatimah punya jasa ya, cuma dari versi Syiah ya. Dari sisi versi Syiah. Untuk yang diniyah ya, untuk yang diniyah tentu ulama-ulama Syiah yang berkembang untuk diniyah. Tetapi ada juga ulama-ulama dalam bidang yang lain selain diniyah. Ada kedokteran di sini disebutkan contohnya adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad eh, bin Ahmad Said bin Said An-Namami. An-Namimi. Yang pernah belajar kedokteran di Baitul Maqdis. Kemudian Musa bin Azhar, Abu Hasan Ali Ridwan, kedua menjadi Dr. Khalifah Al-Aziz. Maafkan ya. Kemudian di dalam ilmu matematika, ilmu falak atau astronomi, serta filsafat muncul Ikhwan As-Sofa, tokoh filsafat terkenal. Hakim Ar-Razi, yang terkenal pada masalah Ubaidillah Imadi. Kemudian muncul juga ulama fikih Abu Hanifah An-Nu'man. Dan ya, ulama fikih Abu Hanifah An-Nu'man yang menghasilkan karya Ad-Da'ima Al-Islam di Fikri Al-Halal Wal-Haram. Kemudian Profesor Al-Atas
kitab Buyuk, katakan ya, Toharoh, Minhaj al-Farid, kemudian juga Abu Ja'far bin Mansur al-Yaman dengan karya Tok. An-Nawawi, kemudian al-Farid wa al-Hafid ad-Din, serta Mu'ayyid Fiddin Hibatullah Syirazi. Jadi mereka bikin apa namanya, sekolah-sekolah yang kalau dari sisi ilmu kedokteran yang lain bisa diambil ya. Jadi menurut Abu Dinata ya, jadi keberadaan Darul Hikmah di Kairo dan Darul Ulum ya, dianggap sebagai upaya untuk menyaingi dinasti Abbasiyah di Baghdad. Ya. Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Karena Daulah Abbasiyah mengalami masa kejayaan pada masa Khalifah Harun al-Rashid, kemudian juga pada masa Khalifah siapa yang temannya Imam Ahmad bin Hanbal yang juga kemudian menjadi musuhnya tanda kutip ya, yang bermazhab Mu'tazilah siapa Eva, anak kedua dari Harun al-Rashid. Hmm? Antum online apa rata rek? Online, Ustaz. Ah, jangan tidur rek ya. Wah, masa Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Cuman nggak tahu jawabannya. lupa tahu. Siapa? Lupa. Lupa apa nggak tahu atau malah nggak paham. Anak yang malah lupa jadi lupa. Yang siapa? Yang Mu'tazilah itu loh ya, kok. Yang merupakan teman Al-Imam Ahmad bin Hambal kemudian menjadi musuhnya Al-Imam Ahmad bin Hambal sampai dijebloskan ke penjara. Anaknya itu loh Harun ar-Rasyid yang kedua dari istri yang bukan permaisuri ya. Kalau istri yang dari permaisuri, kalau anak dari yang istri permaisuri malah terbunuh dalam perang. Namanya Muhammad. Aduh, mau ingat lupa. Mbok dilingnya to rek rek. Sopo. Al-Ma'mun kau, Ustaz. Ayo, 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 ayo. Khalifah Al-Ma'mun. Ya, jazakallah khair. Al-Ma'mun ya. Al-Ma'mun itu seorang ulama dia. Pada masa dia ini masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Sangat-sangat besar kejayaannya. Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini seorang ulama, seorang tokoh pemerintah. Dia ini anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid dari istri yang bukan permaisuri. Dia seorang ulama, ulama dia. Cuma itulah kealiman, kepintaran orang itu jamin dia berada di dalam naungan akidah yang benar. Akhirnya beliau terpengaruh dengan akidah filsafat yang di kemudian hari menjadikan umat Islam apa? Hancur. Ya. Kenapa? Karena filsafat itu, ya, filsafat itu yang digaungkan adalah apa? Dari keyakinan menuju ke keraguan, menuju ke keraguan. Itu prinsipnya apa? Filsafat. Antum kalau masuk filsafat bahaya. Contohnya begini, kita itu kalau ini menurut akidah filsafat ya, kita ini mengatakan mengklaim bahwasanya agama benar adalah Islam. Ya toh? Karena kita Islam. Orang Kristen akan mengatakannya benar Kristen. Orang Yahudi kalau ditanya agama yang benar mana, pasti dia jawab Yahudi. Orang ateis, tanda kutip ya, agama yang benar menurut versi mereka ya, agama yang tanda kutip agama ya, bukan agama sebenarnya. Sekte ya, sekte yang benar adalah apa? Ya ateis. Orang apa? Konghucu ketika ditanya, yang benar adalah apa? Ya Konghucu. Kenapa? Karena mereka meyakini itu agama yang benar. Itu ini versi filsafat ya. Nah, cara seperti ini kata
ulama filsafat itu tidak benar. Untuk bisa mengetahui kebenaran yang absolut, yang benar-benar benar maksudnya, adalah apa? Harus keluar dari seluruh agama yang dia anut. Kemudian pelajari satu-satu, nanti dia bisa memilih mana yang artinya apa? Kalau orang Islam belajar ini, filsafat, dia harus keluar dulu dari agama Islam. Baru dia bisa adil menilai sebuah agama. Nah, artinya kita dimurtadkan oleh ya. Nah, itulah analogi yang dilakukan oleh orang-orang apa? Filsafat. Dari yakin menjadi ragu-ragu. Kalau sudah ragu-ragu bisa jadi ujung-ujungnya apa? Kafir, ateis. Boleh alhamdulillah. Ya. Balikan dengan Islam. Islam itu ketika orang itu punya sifat ragu-ragu ketika mempelajari Islam menjadi yakin. Antum lihat ya, kita mengikuti beberapa apologet Islam, apa namanya, kristolog-kristolog Islam di Facebook ya, seperti Qahdandi, kemudian Ustadz kayak nama dan banyak yang lain. Mereka itu awalnya mereka adalah pendeta-pendeta atau tokoh-tokoh Nasrani Kristen. Mereka ragu-ragu dengan Islam. Tetapi ketika mempelajari Islam dengan seksama, dengan teliti, kemudian yang paling penting adalah apa? Hidayah dari Allah. Dari ragu-ragu menjadi yakin, ya, memeluk agama Islam. Ya. Dari ragu-ragu menjadi ya, yakin. Tetapi kalau filsafat dari yakin menjadi ragu-ragu, itulah. Makanya jangan pernah mempelajari filsafat. Kecuali untuk ini aja. Jangan diyakini. Dibaca sekilas saja. Jangan diimani. Ya, jangan dipelajari dengan apa. Kecuali kalau antum sekelas ulama yang tujuannya jangankan ya sekelas Al-Imam Al-Ghazali saja. Beberapa ulama. Ketika mereka mempelajari filsafat, mereka apa? Mereka banyak yang pola pikirnya aneh. Dan ini telah menjadi apa? Penyakit, menjadi semacam virus di negeri Islam. Dan sampai hari ini pun antum lihat di seluruh kampus Islam ada namanya pembelajaran apa? Filsafat Islam nggak ada. Sebenarnya kalau kita mau jujur, Islam itu ya Islam, filsafat itu nggak ada kaitan dengan Islam, tapi dikawinkan menjadi filsafat Islam, filsafat versi Islam. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Ya. Filsafat Islam Islam. Islam itu nggak butuh filsafat. Cuma kadang-kadang orang-orang yang di luar Islam itu mereka mendebat kaum muslim dengan ilmu filsafat. Terkadang menjadikan ulama-ulama itu mempelajari filsafat untuk menghancurkan orang yang ahli filsafat. Tapi di kemudian kadang-kadang mereka apa? Terjebak dalam pemikiran filsafat yang kadang-kadang apa? Untuk kembali itu susah. Untuk kembali itu susah. Karena apa? Otak yang sudah benar-benar apa namanya? Kuat kokoh imannya, ya, keimanannya, akhirnya apa? Terkena syubhat yang muncul dari filsafat. Karena filsafat itu muncul dari apa? Hasil pemikiran. Ya. Ya, seperti contoh yang sering antum mungkin pernah dengar ya. Allah itu kan maha besar. Bisa nggak Allah menciptakan yang lebih besar daripada Allah? Nah, itu. Sebenarnya seperti itu nggak perlu diungkapkan, nggak perlu ditanyakan. Ngapain juga kalaupun toh Allah apa namanya mampu untuk segala-galanya. Sudah kita imani saja. Kalau Allah maha besar, nggak perlu menggunakan dengan akal-akal. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi, Daulah Abbasiyah di Baghdad mengalami masa Harun ar-Rasyid juga Al-Ma'mun. Jadi renta meninggal, kemudian anaknya yang namanya Muhammad dari anak dari Permaisuri yang menjadi khalifah, kemudian ada pertikaian, ya, fitnah yang muncul antara Muhammad dengan Al-Ma'mun sama-sama saudara seayah, beda ibu, terjadi apa namanya perselisihan, akhirnya terjadi peperangan, akhirnya apa? Al-Ma'mun bunuh oleh Taib. Kemudian di sini disampaikan Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah yang mengalami kemunduran akibat konflik internal keluarga istana dan munculnya kekuatan Abbasiyah kembali di bawah tokoh Salahuddin Al-Abbasi Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang
salib, bukan dia jadi panglima perang salib, seorang panglima dalam perang salib maksudnya ya, dari Bani Saljuk. Ya. Kalau beliau ini aslinya itu Al-Qurdi ya, yaitu dari Al-Qurdi kalau nggak salah. Salah satu yang hari ini menjadi wilayahnya Al-Qurdi itu wilayahnya Irak sebagian, sebagian lagi Kurdi itu masuk wilayahnya Turki, ya, Turki dan Irak. Ya. Ini disampaikan munculnya kekuatan Abbasiyah kembali di bawah tokoh Saladin Al-Ayyubi, seorang palima ya, kaum muslimin dalam perang salib maksudnya begitu ya. Dari Bani Saljuk yang beralih Sunni yang memasuki Kairo pada 1171 dan menundukkan dinasti Fatimiyah yang mengalami kelemahan. Dan sejak saat itu kekuatan dinasti Fatimiyah berakhir setelah berkuasa 262 tahun dan kemudian diganti Daulah Al-Ayyubiyah mestinya ya, bukan dinasti Ayyubiyah, Al-Ayyubiyah. Ya, beliau ini seingat anak dari Kurdi ya. Ya, sebagian masuk wilayah Irak, sebagian masuk wilayah Turki hari ini. Pencet. Salah anak salah nah, lucu ya. Kemudian dulu sebenarnya apa namanya Al-Ayyubi ini dulu, Salahuddin ini dulu mereka ini mengabdi di Daulah Fatimiyah juga dulu sama pamannya itu. Cuma mengabdinya itu apa? Sebagaimana Syiah itu bertakiyah, maka Sunni ini juga bertakiyah. Bukan ajaran Sunninya ya. Beliaunya ini dan beberapa ini bertakiyah, menyembunyikan kesuniannya. Ya. Karena mereka nggak akan pro dengan Sunni. Tapi dengan berjalan waktu ketika pamannya ini, dia membantu pamannya ya. Untuk cek nanti ya, di kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah kalau nggak salah, yang dulu kita pakai, yang kita pelajari juga. Tapi singkat itu ya, di Mahat Ali Ali bin Abi Thalib di UMY itu. Kehancuran Fatimah di Mesir disebabkan ajaran Syiah Ismailiyah yang dibangun selama kurang lebih 2 abad ternyata tidak mengakar di masyarakat Mesir. Iya. Jadi Fatimah ini mereka berkuasa, tetapi rakyat mereka itu enggan karena mereka sudah menjadi apa? Orang-orang Sunni sebelumnya. Pada masa Amr bin As dulu mereka adalah ketika Fatimiyah berkuasa, mereka berkuasa secara apa? Struktural sebagai apa? Sebuah negara, sebuah negeri, tetapi rakyatnya anti dengan Syiah. Makanya ketika Salahuddin muncul yang beraliran Sunni langsung diterima dengan apa namanya? Diterima dengan lapang dada, dengan rasa senang. Kenapa? Mereka dulu terpinggirkan, ya. Terpinggirkan oleh apa? Orang-orang Syiah tadi, Syiah Fatimiyah, juga Syiah Ismailiyah nama lainnya ya. Baik. Kemudian selanjutnya antum ini ya, antum baca ya. Tolong dibaca. Siapa yang mau baca? Kalau nggak ada, anak tunjuk. Gantian ya. Tunjuk aja. Roisul Fasal siapa tahu ini? Roisul Fasal. Antum ini di mana ya? Wah, Oke, Pak Ustadz. wah, Ustaz, marah itu permisi. guru. Apa ini? Suaranya kok nggak jelas. Gimana, gimana? Ana Ustaz, Roisnya. Oh, antum Roisul Fasal. Baik. Tolong ya, akhi, ditunjuk gantian satu-satu membaca kalau sudah dirasa cukup, nanti yang lain ya. Jadi gini, antum menunjuk siapa? Misalkan gantian ya, ikhwan akhwat ya. Ikhwan baca, kalau cukup ganti akhwat. Akhwat siapa? Nanti akhwatnya nunjuk siapa? Ikhwan. Ikhwan nunjuk akhwat. Nunjuk-nunjuk gitu ya, gantian. Antum dengan mengontrol aja. Silakan dibaca di 85 di ini halaman 85 di alinea kehancuran Fatimiyah di Mesir. Tafadhol.
Antum dulu yang baca ya. Kehormatan Nah, untuk Ustaz. antum. Ya. Nah, silakan tafadhol. Sudah ketemu belum? Sudah. Ini keluar lagi Ya, semua. silakan. Ah, ya, silakan dibaca. Nanti kalau sudah, nanti ya dikira-kira aja lah secukupnya saja. Nanti antum tunjuk akhwat, akhwat nunjuk ikhwan gantian, gantian. Silakan tafadhol. Mana ini suaranya? Bentar, Ustaz. Ah, iya, silakan. Ini keluar. Ah, Ya, sila. suara antum kurang jelas ini. Yang lain kurang jelas mendengarkan juga nih. Oh, Ah, nah, Ustaz. Bentar, Ustaz. Kita ah, gantian dulu. betulkan mic-nya itu. Mungkin mic-nya ada masalah terlalu apa namanya? Oke, Ngebas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Kehancuran Fatimiyah di Mesir disebabkan ajaran Syiah Ismailiyah yang dibangun selama kurang lebih 2 abad. Ternyata tidak mengakar di masyarakat Mesir, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi yang beraliran Sunni dengan mudah diterima dan mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, bertepatan dengan semakin melemahnya pengaruh Abbasiyah. Kondisi ini justru menguatkan pamor Salahuddin untuk mendirikan dinasti Ayyubiyah. Pada masanya, Al-Azhar sebagai madrasah tinggi dirubah sistem pengajarannya dengan menekankan penyebaran mazhab Sunni. Dengan jalan menggantikan kurikulum pendidikan dan menghapus pengajaran materi Syiah Ismailiyah dengan mazhab Sunni dalam tradisi keilmuan di Al-Azhar. Sayang sekali, Masjid Al-Azhar yang telah digunakan selama 2 abad sebagai tempat sholat Jumat tidak digunakan lagi pada masa Ayyubiyah. Akibat fanatisme mazhab Sunni dan kondisi Al-Azhar semakin mundur akibat tidak mendapatkan dukungan finansial lagi. Di samping itu, penguasa Ayyubiyah berusaha menyaingi Al-Azhar dengan mendirikan madrasah-madrasah dengan doktrin ajaran Sunni. Kurang lebih ada 24 madrasah yang didirikan dinasti Ayyubiyah. Sehingga Richard Buliet menyebut era itu sebagai era The Sunni Revival, kebangkitan Sunni. Praktis sejak saat itu fungsi Al-Azhar berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya sebagai pusat pengajaran mazhab Syiah berganti menjadi pusat pengajaran mazhab Sunni, terutama mazhab Imam Syafi'i di bidang fikih dan teologi, ilmu kalam. Menganut aliran Asy'ariyah dan paham yang di luar Sunni sulit berkembang. Meskipun banyak guru-guru dan siswa yang meninggalkan Al-Azhar karena tidak adanya perhatian dari pemerintah. Tetapi wibawa Al-Azhar yang kuat. Pada saat itu Al-Azhar masih sering mendapat kunjungan dari beberapa ulama, antara lain Syekh Jamaluddin As-Suyuti, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Farid, Syamsuddin Ibnu Khali Al-Khalikan, Syekh Abu Qasim, Syekh Sihabuddin Al-Sahruri. Menurut Badri Yatim, sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah, tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah dan pendidikan yang didirikan Fatimiyah, tetapi hanya mengubah orientasi keagamaan dari Syiah ke Sunni. Ia juga dilengkapi dengan tempat belajar. Ia juga mendirikan lembaga-lembaga ilmiah baru, terutama masjid yang dilengkapi dengan tempat belajar teologi dan hukum. Karya-karya ilmiah yang muncul pada periode dinasti Ayyubiyah antara lain kamus-kamus biografi, kompendium sejarah, manual hukum, dan komentar-komentar teologi. Ilmu kedokteran diajarkan di rumah sakit dan prestasi besar lainnya adalah didirikannya rumah sakit jiwa bagi orang yang cacat pikirannya.
Dinamika Al-Azhar berganti setelah pergantian pemerintah dari dinasti Ayyubiyah kepada dinasti Mamalik. Dinasti Mamalik merupakan sebuah dinasti yang juga beraliran Sunni. Tetapi dinasti ini menghidupkan kembali Al-Azhar dan membuka Masjid Al-Azhar untuk dijadikan sebagai tempat salat Jumat setelah ratusan tahun tidak digunakan sebagai tempat salat Jumat pada masa Ayyubiyah karena ketidaksukaannya pada aliran Syiah. Pada masa pemerintah Zahir Baibars, Masjid Al-Azhar direnovasi dan dijadikan sebagai pusat kegiatan ilmiah dengan menggalakkan diskusi fikih, hadis, dan Al-Quran, serta menjadikan mazhab Sunni sebagai mazhab resmi pemerintah. Setelah Al-Azhar kembali dihidupkan, semakin banyak ulama-ulama yang datang mengajar di Mesir. Sebagian diakibatkan karena melarikan diri dari Baghdad akibat serangan Mongol. Di antara mereka yang pindah ke Mesir adalah Ibnu Khaldun, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Khallikan Al-Makrizi, dan lain-lain. Pada era modern, Mesir awal abad ke-20 Masehi masih berupa kerajaan. Sebelumnya Mesir merupakan wilayah kerajaan Turki Utsmani hingga tahun 1922. Setelah itu menjadi kerajaan otonom yang dipimpin oleh Raja Fuad I pada tahun 1922 sampai 1936 Masehi. Faruk 1936 sampai 1952 Masehi. Fuad II pada tahun 1952 sampai 1953. Fuad II adalah raja terakhir Mesir yang terguling akibat revolusi tahun 1952 yang dipimpin oleh seorang jenderal militernya bernama Gamal Abdul Nasir. Sejak saat itu pemerintah kerajaan Mesir berubah menjadi Republik Mesir dan presiden pertamanya adalah Jenderal Gamal Abdul Nasir. Pembaharuan pendidikan dilakukan pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasir dengan memodernisasi Universitas Al-Azhar dengan mendirikan fakultas-fakultas umum. Karena sebelumnya hanya diajarkan ilmu-ilmu agama dari dai mazhab Sunni di bawah kendali Syekh Al-Azhar. Pembaharuan pada Universitas Al-Azhar sebelumnya pernah dilakukan pada masa Rifat Al-Tahtawi dan Muhammad Abduh saat menjadi majelis tinggi Al-Azhar dengan memasukkan kurikulum mata kuliah matematika, ilmu ukur, aljabar, dan ilmu bumi. Tetapi usaha itu selalu gagal oleh kuatnya konservatisme ulama Al-Azhar sendiri di bawah Salim Al-Basari selaku rektor Al-Azhar. Praktis sejak itu, Al-Azhar menurut Yumardi Azra secara sempurna menampilkan diri sebagai benteng konservatisme, tetapi sejak tahun 1961 akibat kebijakan pemerintah baru Gamal Nasir yang membuka fakultas umum di Universitas Al-Azhar mulai menampakkan hasil yang signifikan dan merubah Al-Azhar sebagai universitas modern kelas dunia. Di samping tetap melestarikan fakultas-fakultas agama sebagai warisan yang tidak ternilai harganya. Perkembangan pendidikan di Mesir mengalami pertumbuhan yang pesat dan Universitas Al-Azhar menjadi universitas kelas dunia, di mana Al-Azhar termasuk universitas dengan jumlah mahasiswa asing yang sangat banyak dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Indonesia. Perubahan politik yang silih berganti tampaknya tidak banyak mempengaruhi semangat belajar para siswa di negeri itu. Perubahan politik yang terjadi di Mesir era modern mempunyai fenomena tersendiri, yaitu adanya persaingan antara kelompok militer dan sipil. Tumbangnya beberapa rezim penguasa, mulai dari Presiden Gamal Nasir, Anwar Sadat tahun 1980, terakhir Presiden Hosni Mubarak, digulingkan oleh revolusi rakyat pada bulan Januari tahun 2011. Setelah memimpin Mesir selama kurang lebih 30 tahun, kondisi Mesir hingga saat ini masih belum begitu stabil setelah revolusi tahun 2011. Terpilih Presiden Morsi, namun kemudian Jenderal Abdul Latif
As-Sisi mengambil alih kekuatan melalui kudeta militer bulan Juli tahun 2013 dari Presiden Muhammad Morsi, presiden terpilih yang telah memenangkan pemilu yang didukung Ikhwanul Muslimin. Nah, tafadhal, yang baca selanjutnya adalah Ukhti Nabila Salsabila. Tafadhali. B. Kalau nggak ada yang lain. Oh iya, iya. Lanjut. B. Pendidikan Islam era kekhalifahan Turki Utsmani. Menurut Badri Yatim, pendiri kerajaan Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah suku Oghuz yang mendiami daerah Mongol. Berada di utara Cina, Mongolia, kurang lebih selama 3 abad mereka melakukan migrasi ke daerah Turkistan, kemudian ke Persia, Irak, dan masuk Islam sekitar abad ke-9 atau 10 Masehi. Pada saat mendiami daerah di Asia Tengah, pada waktu serangan-serangan tentara Mongol terjadi pada abad ke-13, orang-orang Turki melarikan diri mencari perlindungan kepada orang Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil di Anatolia. Negeri Anatolia sebelum Islam merupakan kerajaan di bawah kekuasaan bangsa Bizantium Romawi Timur. Sumber lain menyatakan bahwa keturunan bangsa Turki Utsmani berasal dari kabilah Kobi yang berasal dari Giz Turmaniyah yang beragama Islam dari negeri Turkistan. Ketika terjadi penyerbuan Mongol atas negerinya, pemimpin kabilah Turki bernama Sulaiman menghindari serangan Mongol dan pindah ke Romawi, lalu ke Syam dan Irak. Pada saat menyeberangi sungai Eufrat, terjadi musibah. Sebagian dari mereka tenggelam, kemudian sebagian kembali ke negeri asalnya, dan sebagian lagi melanjutkan perjalanan bersama Etogul ibn Sulaiman. Dalam perspektif sejarah, wilayah Anatolia sudah pernah ditaklukkan oleh tentara Islam. Di wilayah Armenia hingga Gunung Turus. Pada masa Umayyah tahun 1050 Hijriah, tetapi kaum Muslimin belum mampu mengalahkan Bizantium dan belum mampu menaklukkan Konstantinopel. Walaupun sudah berapa kali ekspedisi militer dilakukan untuk mengalahkan kota menguasai kota tersebut sebagai lambang kedikdayaan Romawi Timur. Pada masa dinasti Seljuk, dalam perang Malazikr tahun 463 Hijriah, umat Islam mencapai kemenangan gemilang atas Romawi, dan Bani Seljuk Romawi berhasil menguasai Anatolia, tetapi kemudian jatuh ke tangan tentara Mongol. Setelah kekuatan Mongol melemah, kemudian wilayah-wilayah Seljuk dikuasai oleh Ertugrul yang
sebelumnya adalah seorang panglima perang yang sebelumnya mengawal para khalifah dinasti Seljuk. Awalnya bangsa Turki di bawah pimpinan Panglima Ertugrul pada abad ke-13 mengabdikan diri sebagai prajurit pengawal Sultan Alauddin II dari Bani Seljuk. Salajiko Alauddin Kaykobat karena sama-sama dari bangsa Turki yang pada saat itu berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan tentara Turki di bawah pimpinan Ertugrul, Sultan Alauddin II mendapatkan kemenangan dan menguasai wilayah Ashkishar. Kemudian Sultan memberikan hadiah sebidang tanah di Asia Kecil, Asia Minor, di Anatolia kepada Ertugrul, yang nantinya menjadi cikal bakal kerajaan Utsmani. Sejak saat itu, ia terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kotanya. Setelah Ertugrul meninggal tahun 1289 Masehi, kemudian digantikan putranya yang bernama Utsman, yang kemudian mendirikan dinasti Turki Utsmani, yang memerintah tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Akibat serangan Mongol pada dinasti Seljuk menyebabkan Sultan Alauddin II terbunuh. Kemudian dinasti Seljuk terpecah-pecah. Sejak saat itulah Utsman menyatakan diri terpisah dan mendirikan kerajaan baru Turki Utsmani dan bergelar Padishah Al-Utsman, Raja Besar Keluarga Utsman, atau Utsman I pada tahun 699 atau 1300 Masehi. Periode Utsman I disibukkan dengan perluasan wilayah, dengan menyerang Bizantium, meneruskan perlawanan dinasti Seljuk, dan berhasil menguasai daerah perbatasan Bizantium, yaitu kota Broesa atau Bursa yang dijadikan ibu kota baru kerajaan Utsmani. Selanjutnya, ekspansi dilakukan oleh Orkhan 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1359 Masehi secara berturut-turut menaklukkan Azmir atau Izmir, Smyrna, Tawashali 1330 Masehi, Uskandar 1338 Masehi, Ankara 1354 Masehi, dan Gallipoli 1356 Masehi. Daerah ini adalah daerah Eropa pertama yang diduduki oleh Turki Utsmani. Kemudian pada masa pemerintahan Murad I 761 sampai 789 Hijriah atau 1359 sampai 1389 Masehi, penaklukan dilanjutkan dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke Eropa. Antara lain penaklukan Adrianopel yang dijadikan sebagai ibu kota barunya, Makedonia, Sofia, Salonika, dan seluruh wilayah utara Yunani. Masuk juga menjadi wilayah Turki. Keadaan ini mencemaskan Eropa, maka Paus Urbanus II mengorbankan semangat perang melawan Turki. Di bawah pimpinan Raja Hongaria, Sigismund menyerang Turki dan berhadapan dengan Bayazid I 1389 sampai 1403 Masehi. Sultan Bayazid I mengganti
Murad I berhasil menghancurkan gabungan pasukan Kristen Eropa. Namun serangan tidak berhenti kepada Turki. Kali ini dilancarkan oleh tentara Mongol yang dipimpin Timur Lenk tahun 1402. Terjadi pertempuran hebat di Ankara. Turki kalah dan Sultan Bayazid I bersama putranya ditawan dan meninggal tahun 1403 Masehi. Kekalahan ini membawa akibat buruk karena wilayah Serbia dan Bulgaria melepaskan diri. Begitu juga penguasa-penguasa Seljuk di Asia Kecil melepaskan diri. Kondisi berakhir diatasi setelah Sultan Muhammad II 1403 sampai 1421 Masehi naik tahta dengan berusaha keras menyatukan kerajaan Turki dan memulihkan kekuatan militernya dan kekuasaannya. Sudah Ustaz. Yang baca selanjutnya Akhi Imran. Nah, puncak kejayaan kekhalifahan Turki Utsmani dicapai pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Setelah sebelumnya kakeknya Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih 1451 sampai dengan 1448 Masehi berhasil menaklukkan Bizantium dan menguasai Konstantinopel Istanbul pada tahun 1457 Masehi. Konstantinopel dijadikan sebagai jalan untuk melakukan ekspansi ke barat Eropa. Keberhasilan Muhammad Al-Fatih dilanjutkan oleh putranya Sultan Salim I 1512 sampai dengan 1520 Masehi yang menaklukkan Persia dan Mamalik di timur. Sultan Sulaiman 1520 sampai dengan 1566 Masehi kemudian menggantikan Salim I memimpin Turki Utsmani. Dengan politik ekspansinya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, antara lain Irak, Belgrade, Belgrad, Yugoslavia atau bisa dibilang Serbia, Bosnia, Kroasia, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, Rumania, dan Yaman. Luas wilayah Khalifahan Turki Utsmani pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni membentang dari timur ke barat, meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, Yaman yang berada di Asia, Mesir, Libya, Maroko, Tunisia, Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. Di antara Raja Turki Utsmani, ada yang menggunakan gelar kekhalifahan yang telah dipergunakan oleh Sultan Murad 1359 sampai dengan 1389 Masehi. Sehingga meskipun sebutan sultan sering disematkan pada setiap raja Turki, tapi sering juga dinasti Turki Utsmani disebut sebagai Khalifahan Turki Utsmani. Kekuasaan Turki membentang dari Asia, Afrika hingga Eropa pada era klasik, tapi sekarang negara Republik Turki wilayahnya hanya berada di dua benua Asia dan Eropa dengan ibu kota Istanbul. Kemajuan Turki Utsmani di berbagai bidang didukung oleh kekuatan di bidang militer. Turki merupakan negara dengan kekuatan tentara terbesar pada masanya, sehingga mampu menaklukkan beberapa negara di Eropa yang kemudian dijadikan sebagai bagian wilayah Turki. Detasemen tentara yang terkenal adalah Janissary, Sipahi, Taujiah, dan Iskishari. Sistem pemerintahannya sangat rapi dan sistematik. Misalnya, seseorang sultan mempunyai perdana menteri yang disebut Sadrul A'dam, yang membawahi Pasha atau gubernur, dan di bawahnya ada bupati yang disebut Al-Zanazik atau Al-Alawiyah. Menurut Badri Yatim, tradisi militer orang Turki memang sudah terbentuk dari nenek moyangnya yang berasal dari Asia Tengah. Sebuah semangat atau tabiat militer yang penuh disiplin. Puncak
puncak prestasi di bidang hukum dan perundang-undangan negara dicapai pada masa Sultan Sulaiman, dengan disusunnya kitab undang-undang kerajaan yang diberi nama Multaqa al-Abur yang menjadi qanun atau undang-undang resmi negara Turki Utsmani hingga reformasi pada abad ke-19. Oleh karena itu Sultan Sulaiman diberi gelar Al-Qanuni atau pembuat undang-undang. Di bidang keagamaan Turki, menurut aliran Sunni, sebagaimana yang berlaku pada dinasti Turki Saljuk, bahkan Sultan Hamid II yang fanatik dengan aliran Kalam al-Asy'ariyah, dan berkembang juga tarekat-tarekat antara lain tarekat Bektashi yang sebagian besar anggotanya adalah tentara Janissary atau tarekat tentara, dan tarekat Maulawi yang beranggotakan pada penguasa. Pada periode ini lahir karya berupa kitab Al-Husain Al-Hamidiyah, Benteng Sultan Hamid, karya Syekh Husain Al-Jisri, kitab tentang pelajaran akidah yang diajarkan pada kalangan Sunni. Di Indonesia, kitab ini juga dipelajari pesantren-pesantren yang mendalami ilmu kalam aliran Asy'ariyah di bidang pengembangan ilmu agama. Tampaknya Turki tidak mengalami perubahan seperti pelajaran tafsir, fikih, ilmu kalam, dan hadis. Boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan berarti para penguasa Turki cenderung menegakkan satu aliran saja di bidang keagamaan dan menekan aliran lainnya. Akibat fanatik pada satu aliran keagamaan itu menyebabkan ijtihad tidak berjalan, dan para ulama hanya menulis buku dalam bentuk syarah atau penjelasan dan hasyishah atau catatan terhadap karya-karya ulama klasik. Namun demikian di bidang arsitektural dan seni, Turki mengalami puncak-puncak peradaban dunia, termasuk di bidang pembangunan infrastruktur seperti jalan, masjid, sekolah, rumah sakit, taman, pemandian umum. Di masa Sultan Sulaiman hidup seorang arsitek yang sangat terkenal, yaitu Sinan Aga, berasal dari Anatolia, yang banyak berjasa merancang pembangunan sejumlah istana, madrasah, dan masjid yang sangat indah. Tidak kurang terdapat 235 bangunan yang berhasil dikerjakan oleh Sinan Aga. Bangunan-bangunan indah hingga sekarang masih dapat disaksikan, misalnya Masjid Sulaimani, Masjid Hagia Sophia yang asalnya adalah gereja yang sekarang menjadi museum, Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Al-Muhammadi, Masjid Abi Ayyub Al-Ansari, Istana Tokafi, Istana Marmara, Istana Manisa, dan sebagainya. Mungkin itu aja. Selanjutnya, Siti Teguh Utami. Meskipun pada periode ini ilmu pengetahuan tidak sehebat dinasti Umayyah di Andalusia, tetapi negeri besar seperti Kerajaan Turki Utsmani tentunya tetap memiliki prestasi di bidang pendidikan. Sebagaimana terlihat pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, ilmu pengetahuan mendapatkan perhatian sehingga tampak kemajuan. Terbukti dengan tersebarnya sekolah-sekolah dan akademi di semua kota besar dan kota kecil yang telah terorganisir, berjenjang dan memiliki kurikulum dan berbagai jurusan. Di samping itu juga bangunan perpustakaan di sekitar sekolah dan akademi, kemudian tradisi penerjemah juga tetap dilakukan, yaitu penerjemahan khazanah lama dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Turki. Salah satu buku yang berhasil diterjemahkan adalah buku Masyahir al-Rijal, orang-orang terkenal, karya Paul Tak. Buku-buku lainnya di bidang kedokteran terdapat buku karangan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yang berjudul Al-Tasrif fi Al-Tibbi, Anatomi Manusia dalam Kedokteran. Di dalamnya ditambahkan pembahasan tentang berbagai macam alat bedah, aturan tentang posisi pasien ketika dioperasi. Dalam bidang pendidikan Islam, para penguasa Turki sangat memperhatikan pengembangan ilmu. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan Sultan Salim. Setelah menguasai Mesir dari dinasti Mamalik, memerintahkan supaya kitab-kitab di perpustakaan dan barang-barang yang berharga dipindahkan ke Istanbul, Turki, termasuk para ulama dan anak-anak pembesar Kesultanan Mamalik. Dengan berpindahnya koleksi perpustakaan di Mesir, termasuk ulama-ulamanya ke Istanbul, menyebabkan kota Kairo
Mesir menjadi mundur dalam ilmu pengetahuan dan Istanbul menjadi pusat-pusat pendidikan dan pusat ilmu pengetahuan. Untuk memajukan perekonomian Istanbul, Sultan Salim juga memindahkan kepala-kepala perusahaan kurang lebih 1.000 orang ke Istanbul. Di bidang pengembangan pendidikan, Sultan Sulaiman membangun sekolah-sekolah di sekitar masjid yang didirikan untuk mengajarkan agama yang disebut dengan istilah kuliah. Digambarkan oleh John Freely bahwa di bidang arsitektur Sinan Aga menyelesaikan selama 10 tahun untuk pembangunan Masjid Sulaimani, termasuk pemandian publik yang diberi nama Haseki Hurem Hamami, pemandian Putri Hurem. 5 tahun berikutnya, Sinan membangun salah satu masjid Wazir Agung Sultan Sulaiman yang bernama Rustim Pasha Kami. Di samping itu juga menghiasi Istanbul dengan 8 masjid lainnya, membangun 4 madrasah dengan bangunan yang besar, Baturbi atau makam, sebuah hammam atau pemandian, sebuah han atau taman, 6 buah saluran air di dalam lingkungan kota. Semua aktivitas ini adalah bagian dari pengembangan Sultan Sulaiman. Saat kekayaan dari daerah kekuasaannya yang luas tumpah ke Istanbul, Sultan Sulaiman membangun beberapa masjid lainnya seperti Shehade Kami, Masjid Jami Pangeran, yang dipersembahkan untuk putranya yang bernama Mehmed yang meninggal dunia. Kemudian Mihrima Kami, Masjid Putri Mihrima. Masjid terbesar kedua setelah Masjid Muhammad Al-Fatih adalah Masjid Sulaimani yang didedikasikan untuk Sultan Sulaiman Agung. Disebut juga Kompleks Kuliah Sulaimani dengan arsitektur yang lebih indah dan menjadi masjid terbagus di seluruh kota, termasuk mendirikan rumah-rumah sakit di berbagai tempat di Istanbul. Sepanjang karirnya, Sinan berhasil membangun 321 bangunan di seluruh Kekaisaran Turki Utsmani. 85 diantaranya masih bertahan di Istanbul, termasuk 22 masjid. Dalam kompleks Kuliah Sulaimani dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dengan mendirikan 6 madrasah atau mekteb di sekeliling Masjid Sulaimani serta rumah sakit yang dekat dengan masjid tersebut. Selanjutnya, akhi didik. Tafadhol akhi didik. Aduh, kayaknya udah selesai deh 8.20 ya. 8.40 Pono. Ya, 8.40. Oh, nggak selanjut berarti. Nah, yang ditunjuk tadi silakan. Oke, Kalau nggak ada ganti yang lain. Firman Ardiansyah. Nah, pada masa Sultan Sulaiman, penaklukan terhadap Irak dan Iran dilakukan dan berhasil menguasai kota-kota penting yaitu Tabriz dan Baghdad pada tanggal 13 Juli 1534 Masehi dan membuat perjanjian dengan Raja Francois I dari Prancis tahun 1536 yang meliputi perjanjian perdagangan dan pertahanan yang disebut kapitulasi dan memberikan kebebasan bebas bea bagi pedagang Prancis untuk bebas berdagang di wilayah Turki. Perjanjian ini juga melahirkan sistem milat, yaitu membagi warga negara Turki berdasarkan agamanya. Perhatian para Sultan Turki terhadap dunia pendidikan Islam dilakukan dengan sistem perpaduan antara pendidikan yang berasal dari Asia dan Eropa atau dari kawasan yang merupakan kebudayaan hasil perpaduan antara Persia, Bizantium, dan Arab. Tradisi agama Islam sangat kuat. Semua khalifah atau sultan selalu meminta fatwa dari mufti-mufti kerajaan tentang hukum Islam. Dan masalah-masalah kemasyarakatan dan keberadaan ulama mufti ini diakui dalam sistem pemerintahan dengan gelar Syekh al-Islam yang menjadi penasihat sultan. Banyak problem keagamaan dalam masyarakat yang
dimintakan fatwanya kepada para mufti tersebut, sehingga tanpa restu dari mufti keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan. Walaupun demikian, kegemilangan Turki tidak sama dengan dinasti Abbasiyah ataupun Umayyah di Spanyol, karena cara histori pendidikan di Turki hanya bersifat melanjutkan, bukan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan yang dikembangkan di Turki adalah sistem pendidikan tradisional seperti menghafal matan-matan, meskipun murid-murid tidak paham maksudnya. Antara lain menghafal matan Jurumiyah, matan Takrib, kitab Alfiyah, dan sebagainya yang hingga kini dipertahankan di masjid-masjid Turki. Sedangkan di sekolah-sekolah sudah dilakukan pembaruan terutama memasuki abad ke-19. Ulama-ulama yang muncul pada masa Turki Utsmani dapat dilihat dalam tabel berikut. Tentang ulama dan intelektual dinasti Turki Utsmani. Nomor 1, Syekh Hasan Ali Ahmad Asy-Syafi'i, wafat tahun 1170 Hijriah atau 1756 Masehi. Karya beliau Al-Madobighi, Jama'ul Jawami, dan Syarah Al-Jurumiyah Al-Hasiyah. Kedua, Ibnu Hajar Al-Haythami, wafat 1975 Hijriah atau 1567 Masehi. Karya beliau Tuhfah. Yang ketiga, Syamsuddin Romali, wafat 1004 Hijriah atau 1656 Masehi. Karya beliau Al-Nihayah. Nomor 4, Muhammad bin Abdul Razak Murtadoh Al-Husaini Az-Zubaidi, wafat 1205 Hijriah atau 1709 Masehi. Karya monumental Syarah Al-Qomus, Tajul Urus. Nomor 5, Abdurrahman Al-Jabarti, wafat 1240 atau 1825 Masehi. Bidang ilmunya kitab Tarikh Ajaibul Asar fi At-Tarajim wal Akhbar. Yang keenam, Syekh Hasan Al-Qofrawi Asy-Syafi'i, wafat 1202 Hijriah atau 1787 Masehi. Bidang ilmunya kitab Nahwu Shorof, Syarah Al-Jurumiyah bernama Kafrawi. Yang ketujuh, Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bijirmi Asy-Syafi'i, wafat 1212 Hijriah atau 1806 Masehi. Bidang ilmunya pengarang berbagai syarah dan hasyiah. 8. Syekh Hasan Al-Attar, wafat 1250 Hijriah atau 1834 Masehi. Bidang ilmunya ahli ilmu pasti dan kedokteran. Yang ke-9, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arfah Ad-Dasuki Al-Maliki, wafat tahun 1230 Hijriah atau 1814 Masehi. Bidang ilmunya filsafat, ilmu falak, dan ilmu ukur. Ulama tersebut kebanyakan muncul pada abad ke-17 dan 18. Pada abad sebelumnya juga terdapat jumlah ulama yang ahli berbagai ilmu, antara lain Abdurrahman Al-Manawi, wafat 950 Hijriah atau 1543 Masehi. Nuruddin Ali Bahairi, wafat 944 Hijriah atau 1537 Masehi. Syahabuddin Al-Qulyubi Abdul Al-Zarqani Al-Maliki, wafat 1099 Hijriah atau 1687 Masehi. Syekh Abdullah Al-Syarqawi atau Syekh Al-Azhar, wafat 1227 Hijriah atau 1812 Masehi. Syekh Mustafa Ibn Ahmad Asyawi, wafat 1216 Hijriah atau 1801 Masehi. Syekh Mustafa Al-Damanhuri Asy-Syafi'i, wafat 1216 Hijriah atau 1801 Masehi. Dari nama-nama tersebut terlihat bahwa aliran keagamaan Turki menganut imam-imam mazhab yang diakui di kalangan Islam Sunni di dunia Islam. Pembaruan pendidikan di Turki Utsmani mulai dilakukan oleh Sultan Ahmed III yang sangat prihatin dengan kondisi Turki yang mulai melemah karena banyaknya wilayah yang memisahkan diri dan akibat kekalahan-kekalahan dalam perang. Sebab itu Sultan Ahmed III berusaha menjalin kerjasama dengan Eropa yang sedang mengalami kemajuan ilmu dan teknologi.
Menurut Sultan Ahmed III, kalau umat Islam mau maju harus menjalin kerjasama dengan Eropa untuk mengejar ketinggalannya. Langkah yang dilakukannya dengan mengirim duta-duta untuk mengamati kemajuan Eropa. Setelah itu dilaporkan hasilnya kepada Sultan Ahmed III. Berdasarkan berbagai laporan yang masuk, kemudian ditindaklanjuti dengan mendirikan sekolah teknik militer. Kemudian untuk pengembangan ilmu didirikan percetakan di Istanbul tahun 1727 Masehi. Percetakan itu berhasil mencetak berbagai buku yang dijadikan sebagai materi pendidikan di sekolah seperti buku tentang kedokteran, ilmu pasti, astronomi, sejarah, filsafat, ilmu kalam, hadis, fikih, dan tafsir. Pembaruan pendidikan tetap dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Mahmud II, pengganti Ahmed III, dengan memperbarui madrasah yang selama ini hanya mempelajari agama oleh Sultan Mahmud II. Mulai dimasukkan pelajaran umum, namun usaha ini kurang berhasil. Maka madrasah tetap dibiarkan mempelajari ilmu-ilmu tradisional atau ilmu-ilmu agama. Kemudian mulai didirikan di samping madrasah dua buah sekolah umum, yaitu Mekteb Ma'arif, sekolah umum, dan Mektebi Ulum Al-Adabi, sekolah sastra. Tidak sampai di situ, Sultan Mahmud II juga mendirikan beberapa sekolah model barat, misalnya sekolah kedokteran yang didirikan tahun 1827 Masehi, sekolah teknik tahun 1834 Masehi, dan akademi militer tahun 1838 Masehi. Sekolah kedokteran digabung dengan sekolah bedah, ya, menjadi satu dengan nama Darulum El-Hikmiye Fe Mektebi Tibie Isahane, dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Prancis. Di samping membenahi sistem pendidikan di dalam negeri, Sultan Mahmud II juga mengirim siswa Turki dengan memberikan beasiswa untuk belajar ke Eropa. Usaha-usaha untuk mengintegrasikan agama dan sains terus dilakukan di Turki, tetapi karena situasi politik dalam negeri yang kacau, akhirnya usaha itu kurang berhasil juga dalam negeri yang kacau. Akhirnya usaha itu kurang berhasil juga di samping itu, di Eropa mulai bangkit dan melakukan ekspansi ke Asia dan Afrika, serta krisis ekonomi yang melanda dunia turut mempengaruhi keadaan. Selanjutnya, Ukhti Ditafa, Ukhti Fadia Ditafa, tafadhol. Kemana ini orangnya? Naam Ustaz, ada Ustaz. Ya, silakan. Dinasti Turki Utsmani bertahan cukup lama dengan pasang suratnya sejak didikan Khalifah Utsman bin Ertugrul tahun 1290 Masehi dan berakhir tahun 1924 setelah terjadi perubahan sistem pemerintahan akibat revolusi yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk tahun 1924. Kekhalifahan Utsman berakhir karena dihapus dan diganti dengan sistem Republik Turki yang sekuler. Pada tahun 1924 diadakan penyatuan pendidikan melalui undang-undang yang memposisikan pendidikan di bawah sensor pemerintahan melalui pengawasan Kementerian Pendidikan. Banyak madrasah yang ditutup diganti dengan sekolah iman dan khitab. Selanjutnya pendidikan agama ditiadakan dari sekolah tahun 1928. Pakaian keagamaan diganti dengan pakaian barat. Bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki dan tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin. Sebagai akibat semangat nasionalisme Turki, negara Turki terkenal sebagai salah satu negara sekuler yang berpenduduk Muslim, dan Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya. Rentang sejarah yang sangat panjang, kurang lebih selama 634 tahun.
atau 6 abad lebih. Tentunya Islam tetap mengakar di Turki setelah Mustafa Kemal meninggal tahun 1938 Masehi. Kemudian Partai Publik partainya Mustafa Kemal Atatürk mendapatkan opsi dari Partai Demokrat. Di bawah pemimpinan Adnan Manders yang berhasil mengangkat isu-isu keagamaan, maka pada tahun 1949 pendidikan agama mulai dimasukkan kembali dalam lembaga-lembaga pendidikan di Turki untuk menghadang kekuatan opsi Presiden Inon pengganti Mustafa mendirikan Fakultas Teknologi. Lahi Fakultas di Universitas Ankara. Sebelumnya juga mendidik Fakultas Laihiyah di Pendidikan Universitas ya. Pendidikan. Sebelumnya juga mendidik Fakultas Ilahiyah di Universitas Oh iya. Sebelumnya juga mendirikan Fakultas Ilahiyah di Universitas Istanbul. Meskipun sekarang Turki menjadi negara sekuler, tampaknya agama Islam tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakatnya. Dalam sejarah, pada tahun 1960-an muncul kesadaran pentingnya agama Islam dan munculnya gerakan kembali ke tahun Back to Islam atau Gerakan Kebangkitan Kembali Islam di Turki tahun 1971 didirikan lagi Fakultas Ilmu-Ilmu Islam Ilmeri Fakultas di Universitas Atatürk di Erzurum. Dan pada tahun 1977 terdapat 249 sekolah Islam dan kitab dan Istanbul Islam Imam dan khotib. Kenapa Ustaz? Islam, imam dan khotib, sekolah imam dan yang pendidik ya. Yuk, lanjut. Nah, Ustaz. Pendidikan Islam pada era modern menggunakan kurikulum pendidikan Islam untuk materi pendidikan pendidikan agama dan pendidikan tinggi juga berkembang pesat dengan adanya fakultas-fakultas agama di berbagai universitas seperti di Universitas Atatürk Turki. Masih lanjut Ustadz. Universitas Ankara ya. Ini anak Universitas Ankara. Itu apa? Baik, ikhwah, cukup ya. Jazakumullah jazak untuk ini. Silakan Kak, biasanya absensi jangan lupa pertemuan keberapa? Keempat ya. Ini pertemuan keempat hari Ahad tanggal 20 April sampai halaman yang sekarang itu 101 ya. Nanti ditulis ya seperti biasanya. Nanti antum absensi cengkeng. Tapi itu dulu ya yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah jaza. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Silakan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Barakallahu. ilaha illa anta Assalamualaikum. astaghfiruka wa La ilaha atubu illa anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.